Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mido di sini. Oh iya, kali ini Mido akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mido mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten yang Mido bawain full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Tapi Shaolin berbeda. Dia terlalu tidak sabar dan penuh amarah. Kali ini biarkan dia merasakan kepahitannya. Baru setelah Wu Shuang meninggalkan Tuan Qingzi, dia berkata, "Oke, tolong berikan kontribusi Anda sebagai imbalan atas keterampilan bertarung Anda. Dan kemudian bersiaplah untuk kompetisi seleksi yang akan segera dimulai." Waktu berlalu. Setelah beberapa saat akhirnya mereka pergi kembali ke aula yang baru. Itu adalah aula Yan kuno. Setelah mengalami aula Yan kuno, Qingzi memperingatkan Xiao Xiao dan Shaolin bahwa Protos Guyana adalah tempat yang mendukung perdamaian, sehingga mereka dapat berlatih dan terbiasa dengannya. Pasang akomodasi yang bagus untuk keduanya. Dan kemudian Tuan Qingzi berjalan pergi dengan Dali, melihat gua tempat Xiao Xiao dan Shaolin yang berada di kejauhan. Qingzi tersenyum dan berkata, "Protos Guyana masih terlalu damai. Saya khawatir kedua orang ini tidak akan diasah. Jadi saya sengaja membiarkan mereka memilih keterampilan bertarung terlebih dahulu untuk membuat marah Wu Shuang dan beberapa kompetisi yang lain." Tuan Qingzi itu penuh dengan rencana. Dia sepertinya berbicara pada dirinya sendiri. Tetapi detik berikutnya, bayangan hitam melintas di sisi kirinya. Dan kemudian bayangan itu berubah menjadi pria parubaya berbaju hitam. Dia berkata, "Teriak itu sangat keras." Seketika Tuan Qingzi itu berbalik. Melihat bayangan di depannya, dia berkata, "Hei, kenapa kamu di sini?" Bayangan itu tersenyum dan berkata, "Bukankah kamu membiarkan aku datang ke sini?" Tuan Qingzi itu tidak bisa mengerti. "Hah? Apa? Benarkah?" Bayangan hitam itu mengangguk. Tentu saja. Qingzi tertegun dan segera berkata, "Lupakan saja. Itu tidak masalah. Karena kamu di sini. Mari kita mulai. Kamu dan Jing Lian Demon Fire menjadi tuan rumah kompetisi seleksi untuk murid baru." Bayangan hitam itu lalu berkata, "Itu persis kita berdua." Qingzi membawa tangannya. Wu Shuang adalah yang terbaik dari generasi muda. Biarkan Wu Shuang menindas kedua orang ini dalam kompetisi seleksi. Jika tidak, kedua orang ini tidak akan memiliki motivasi untuk bergerak maju. Anda dapat membantunya, ucap Tuan Qingzi. Pria bayangan hitam yang bernama Wu Wu menelan keraguan dan berkata, "Rencanamu tidak akan gagal, bukan?" ucap Wu Wu. Tuan Qingzi lalu berkata lagi, "Apakah ada cara yang kubuat pernah berhasil?" ucap Tuan Qingzi. Xiao Wu berkata, "Bagaimana jika kedua orang ini memenangkan Wu Shuang dalam kompetisi seleksi?" Qingzi benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Setelah memikirkannya, dia langsung berkata, "Pokoknya kamu tidak bisa membuat mereka santai. Jika mereka benar-benar mengalahkan Wu Shuang, aku akan mengirim mereka ke lembah mati untuk berlatih. Singkatnya, kamu tidak boleh membiarkan mereka beristirahat." 3 hari kemudian, Xiao Xiao dan Shaolin telah tiba selama 3 hari ini. Dalam 3 hari terakhir, Xiao Xiao tinggal di rumah sepanjang hari untuk berlatih di gua yang sangat nyaman. Sebaliknya Shaolin sepertinya memiliki paku di pantatnya dan tidak bisa duduk diam dengan diam. Dalam 3 hari, dia telah berjalan di seluruh gua di sekitarnya dan bertemu banyak saudara laki-laki dan perempuan, yang merupakan rumput sosial yang memang layak. "Shaolin, hari ini adalah kompetisi seleksi halaman dalam. Minta kakakmu untuk pergi ke Wanyan Square dengan cepat," ucap seorang murid. Pada hari ini Shaolin sedang bermeditasi ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di luar pintu. Shaolin menutup matanya dan kemudian berkata, "Saudaraku, kamu boleh pergi dulu. Aku dan adikku akan datang kemudian," ucap Xiao Xiao. Shaolin dan Xiao Xiao telah menerobos kaisar pertempuran untuk waktu yang lama. Selain itu, keterampilan tempur yang diberikan oleh Qingzi keras bahkan jika mereka ditempatkan di Protos Guyana. Belum lagi keterampilan tempur gratis yang diperoleh selama 2 hari pertama. Berjalan di jalan dengan Shaolin, Xiao Xiao hanya akan mengatakan lebih banyak ketika menghadapi saudaranya sendiri. "Wu Shuang itu tampaknya sangat memusuhi kita," ucap Xiao Xiao. Shaolin tersenyum dan berkata, "Ini bukan untuk kita. Ini hanya untukku. Bagaimana dia bisa bermusuhan dengan wanita yang sangat dia sukai?" Xiao Xiao berkata dengan serius, "Jangan bicara omong kosong. Orang seperti itu tidak bisa masuk ke kategori saya. Jika dia ingin masuk ke kategoriku, dia setidaknya harus lebih kuat dari ayah kita," ucap Xiao Xiao. Shaolin lalu berkata, "Kalau begitu
kamu harus siap bermain sebagai bujangan sepanjang hidupmu, ucap Shaolin. Scene berganti. Scene berganti di lapangan Wanyanpan. Tentu saja hal yang paling mencolok di sini adalah piringan besar, di mana ada api yang tak terhitung jumlahnya dan setiap gumpalan membawa bau api yang aneh. Ada alun-alun yang sangat luas sebelum Wan Panyan. Tempat ini disebut Wan Panyan Square, yang merupakan tempat khusus untuk mengadakan berbagai kompetisi. Pada saat ini sudah lama populer karena hari ini adalah kompetisi pemilihan halaman dalam. Di bangku tetua, nihilisme dengan pakaian hitam duduk di tempat pertama, dan api iblis Strate Murni yang langka duduk di kursi kedua. Mereka berdua sangat mempesona. Pada saat ini Xiao Xiao dan Shaolin telah memasuki panggung. Karena konflik antara Wushuang tempo hari, keduanya telah menjadi fokus protes Guyana. Banyak orang berbalik dan menatap mereka. Di meja tetua, ada seorang gelap dan penuh kehalaan dan berkata, "Ini Xiao Xiao dan Shaolin dibawa kembali oleh Patriark. Dikatakan bahwa garis keturunan Kaisar Taoze adalah kelanjutannya yang sangat luar biasa." Mata api iblis Jinglian melonjak. Bukankah Taoze Gudi saudara ketiga dari Patriark? Pada saat ini Shaolin dan Xiao Xiao sepertinya merasakan mata kedua tetua itu. Melihat ke arah ini, mereka berempat tiba-tiba bertatapan. Dia jelas melihat nyala api aneh berkedip di mata Xiao Xiao dan Shaolin. Api ini berbau aneh. Bukankah seharusnya Patriark memberi mereka dua api itu? Ucap Jinglian berkata, tidak ada yang menelan lebih banyak tentang Nihilating. Keduanya terlahir sebagai bahan yang baik. Lebih baik mencoba obat pemurnian. Jika tidak, maka itu benar-benar sia-sia. Xiao Xiao dan Shaolin berdiri diam dengan bodoh, sama seperti mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Tiba-tiba wanita yang memanggil Shaolin telah muncul. Saudara Shaolin, tetua berbaju hitam di bangku tetua kosong dan menelan api, dan pakaian putih adalah api iblis Strate Murni tetua kedua. Mereka semua sangat kuat. Xiao Xiao mendengarkan dengan seksama, dan Shaolin memegang dagunya dan berkata, ternyata mereka adalah burung nihilistik yang terkenal menelan api iblis Strate Murni. Wanita itu berkata lagi, saudara Shaolin, kamu harus berhati-hati dalam tes halaman dalam ini. Kamu bisa mendapatkan 5 besar, dan itu tidak akan membuat 50 besar. Akan ada banyak manfaat. Tetapi kamu baru saja datang ke Guyuan Protos, dan kultivasimu hanya 1 bintang melawan Kaisar. Aku khawatir kamu tidak bisa menandingi saudara-saudara itu. Mendengar kata-kata manfaat, mata Shaolin langsung berbinar. Kemudian Shaolin memandang Wushuang lagi dan bertanya, kakak, menurutmu dia siapa? Wanita itu dipandang lurus oleh Shaolin, dan rasa di hatinya bertabrakan secara acak. Biasanya wanita protos Guyan ini tidak terlalu baik, dan penampilannya biasa saja. Sementara Shaolin tampan, semua orang akan malu untuk ditatap oleh pria seperti itu. Setelah beberapa saat malu, wanita itu berkata, jika Anda memenangkan 5 besar, Anda akan memenuhi syarat untuk memasuki Pavilion Wanyan untuk memilih hadiah. Anda harus tahu bahwa Pavilion Wanyan adalah salah satu tempat terlarang protos Guyana. Secara umum, itu hanya akan dibuka setelah acara besar seperti ini. Tetapi Anda harus memanfaatkan kesempatan itu. Mendengar wanita itu mengatakan ini, Shaolin terkejut dan berkata, Pavilion Wanyan akan lebih kuat daripada keterampilan tempur yang saya dapatkan di aula. Pada saat ini Xiao Xiao juga melihat ke atas. Karena dia dan Shaolin mendapatkan keterampilan tempur, mereka sering berlatih. Keterampilan tempurnya sangat bagus. Keduanya telah menguasai banyak hal, tetapi mereka belum mencapai tingkat integrasi. Jika hal-hal di Pavilion Wanyan lebih baik daripada keterampilan tempur ini, mereka pasti akan bertarung. Dalam menghadapi pertanyaan Shaolin, wanita itu mengangguk. Pavilion Wanyan sebagai salah satu tempat terlarang dari protos Yan kuno. Tentu saja hal-hal di dalamnya adalah yang terbaik. Shaolin tersenyum dan berkata, kalau begitu aku harus bersaing untuk 5 besar. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum tentu. Shaolin bertanya-tanya, belum tentu demikian. Wanita itu berkata, ada 5 tokoh terkemuka di antara generasi baru murid protos Guyana. Lebih baik mengalahkan mereka dulu. Shaolin dan Xiao Xiao sama-sama kekuatan Kaisar Pertarungan Bintang 1. Setelah latihan yang begitu lama, kultivasi mereka juga dapat mencapai puncak Kaisar Pertarungan Bintang 1. Tetapi jangan lupa bahwa ada juga bibit api yang diberikan oleh Tuan Qingzi di tubuh mereka, yang cukup bagi kedua orang itu untuk berurusan dengan bintang 2 atau bahkan Kaisar Pertempuran Bintang 3. Shaolin yakin dan berkata, katakan padaku siapa kelimanya. Wanita itu pertama kali menunjuk seorang pria berbaju hitam di kursi tetua dan berkata, yang pertama adalah Wu Daoshu.
Dia adalah murid pribadi tetua Suwu Tunyan. Sekarang kultivasinya tidak diketahui. Dikatakan bahwa dia telah mencapai kaisar pertempuran bintang 4. Dan dia adalah pesaing kuat pertama dalam kompetisi seleksi ini. Wu Daosu, ucap Shaolin bergumam. Wanita itu mengangguk dan berkata, dikatakan bahwa Niwu yang lebih tua menelan gumpalan api untuknya. Berdasarkan gumpalan nihilisme ini, Wu Daosu sudah menjadi yang terbaik dari semua murid. Shaolin tiba-tiba menoleh ke Xiaosha dan berkata, guru kita adalah Tuan Qingxi, dan tuannya adalah seorang penatua. Dengan cara ini bukankah kita akan kehilangan wajah tuannya? Xiaosha terdiam sejenak. Pokoknya aku tidak akan melakukannya. Shaolin tiba-tiba tertegun. Aku juga tidak akan melakukannya. Bagaimana dengan yang kedua? Wanita itu berpikir sejenak dan berkata, selain Wu Daosu dalam warna hitam, dapatkah Anda melihat wanita cantik di sebelah dua tetua, Jinglian Demon Fire? Namanya adalah King Lianzi. Dikatakan bahwa kultivasinya juga telah menembus kaisar pertempuran bintang 4. Dibandingkan dengan Wu Daosu, saudara perempuan King Lianzi ini tidak lebih lemah dari Wu Daosu, ucap wanita itu. Murid-murid kami dari Guyan Proto semuanya adalah ahli pengendalian tembak. Siapapun yang lebih mendominasi nyala api adalah pemenang utama. Shaolin berkata dengan bangga. Kakakku dan aku juga pengendali api yang baik. Api di tubuh kita bahkan tidak tahu jenis api apa yang kita miliki. Kedua nyala api diberikan oleh Tuan Qingxi. Mereka benar-benar tidak tahu apa nyala api itu. Mereka hanya tahu bahwa nyala api itu secara alami kuat dan sangat mudah digunakan. Bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga, keempat, dan kelima berasal dari gerbang guru terkenal. Mereka adalah saudara Wu Suang, murid guling dan murid dingin, dan murid api jantung bumi King Lian. Namun dibandingkan dengan murid-murid nihilistik dan tetua api iblis Strate Murni, mereka bertiga jelas lebih lemah. Pengenalan kakak senior itu membuat Xiaosha dan Shaolin memiliki dasar di hati mereka. Setidaknya 5 pesaing paling kuat. Setelah mengatakan itu, kakak perempuan itu berkata, jika Anda ingin masuk ke 5 besar, Anda harus menghilangkan salah satu dari 5 orang itu. Ini tidak akan mudah dilakukan. Shaolin tersenyum dan menoleh ke Xiaoxiao. Kakak, apa kamu percaya diri? Xiaoxiao selalu pendiam. Begitu juga Shaolin saudaranya. Wajah seksi Shaolin diletakkan di bokongnya yang dingin. Dan Shaolin juga tidak baik. Dia tahu temperamen saudara perempuannya. Dia menoleh dan berkata kepada kakak perempuan senior itu, jangan khawatir, saudara perempuan dan laki-laki kita tidak mudah untuk dihadapi. Ketika beberapa orang berbicara, semakin banyak orang di Wanyanpan Square dan tirai kompetisi seleksi perlahan-lahan akan dibuka. Dan tirai kompetisi seleksi perlahan-lahan akan terbuka. Segera seorang pria parubaya berjalan ke tengah alun-alun dan melihat sekeliling. Pria parubaya itu berkata, kompetisi seleksi akan segera dimulai. Sorak-sorak penonton pun terdengar. Dan para tetua di meja tetua juga menatap alun-alun sambil tersenyum. Setelah pengumuman, pria parubaya itu berkata lagi, ada 152 orang dalam kompetisi seleksi ini, termasuk 30 di bawah pintu tetua menelan nihilistik dan 30 di bawah pintu tetua api iblis Strate Murni. Pria parubaya itu secara kasar melaporkan para peserta sampai akhir bahwa mereka berkata, sama seperti semua orang bertanya-tanya mengapa ada 2 orang lagi. Suara orang parubaya mengalihkan pandangan mereka pada Xiaoxiao dan Shaolin. Semua orang memandang mereka seperti binatang buas yang menonton mangsanya. Suwu Tunyan dan Jinglian Demon Fire juga melihat keduanya. Magang Patriark benar-benar menarik. Hahaha, murid Patriark benar-benar menarik. Tetapi kultivasinya tampaknya tidak terlalu kuat. Kemudian Jinglian berkata lagi, saya tidak tahu apakah saya bisa mengalahkan putra teratai kami. Sebelum semua orang terus menunggu dan melihat, pria parubaya itu mengumumkan lagi. Selanjutnya, silahkan naik ke atas panggung untuk bersaing dengan pemain yang namanya dibacakan. Di bawah pintu tetua api iblis Strate Murni adalah Suyi. Ada puluhan ribu penonton di Wanpanyan Square. Pada saat ini 2 orang melompat keluar dari penonton. Satu pendek dan yang lainnya tinggi dan kurus. Di bawah perintah orang parubaya, keduanya segera bergegas bersama dengan tangan kosong. Pria jakung dan kurus bernama Suyi adalah pemain di bawah pintu dingin roh tulang. Gaya bertarungnya juga terutama kekerasan. Pada awalnya mereka menyerang semua jenis yang kuat dan tidak ada kemampuan untuk melawan Ling Qiao pendek. Pertempuran yang jelas ini menghancurkan banyak orang. Dan api iblis Strate Murni mulai mengejek, mengatakan bahwa murid-murid nihilisme sangat lemah. Kakak perempuan senior yang berdiri di samping Shaolin mengerutkan kening dan berkata, Ling Qiao ini adalah murid tercinta di bawah pintu tetua. Mengapa begitu tak tertahankan? Shaolin lalu tersenyum dan berkata, ini belum tentu benar. Gaya bertarung Ling Qiao adalah pertarungan yang stabil. Soalnya dia sangat tegas di setiap langkah. Seperti jembatan tetapi gerakan Suyi sia-sia.
Meskipun gayanya kuat, sulit untuk memiliki penerus. Saya optimis tentang Lin Qiao menang. Hah, tidak mungkin. Tentu saja kakak perempuan itu tidak akan percaya bahwa Lin Qiao bisa menang. Saat itu Xiao Xiao tiba-tiba berkata, "Saya juga bertaruh Lin Qiao akan menang." Kakak senior itu tiba-tiba tertegun. Xiao Xiao selalu menghargai kata seperti emas. Pada saat ini dia jarang berkata, sehingga bahkan dia merasa bahwa Lin Qiao akan menang. Shaolin tertegun dan tersenyum. "Kakak, apakah kamu minum obat yang salah? Kamu tidak pernah setuju denganku sebelumnya." Xiao Xiao menatap Shaolin dengan dingin, dan Shaolin langsung menciut. Benar saja, ketika Shaolin tenang, pertempuran di atas panggung mulai berbalik. Lin Qiao yang telah ditekan tetap tak terkalahkan dan mulai melawan, menunjukkan keahliannya yang kaya. Segera Lin Qiao meninju ke pihak lain dan menjatuhkannya langsung dari plafon tinggi. Kemudian terdengar suara keras dari atas. Di atas.